Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan kita boleh ada sampai dengan hari ini. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami menaikkan syukur kami atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh menyertai istirahat kami dari malam hingga pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat yang ke-22 hingga 24. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bawah perikop judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Lalu kita lanjut di ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-44. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataan ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudara, ayat yang kita baca ini adalah rangkaian tentang pemberitahuan penderitaan Yesus menjelang hari kematiannya. Dan pada pagi hari ini kita akan membagi pembahasan ini menjadi dua bagian besar. Yang pertama pemberitahuan penderitaan Yesus part 1. Dan yang kedua pemberitahuan penderitaan Yesus part yang kedua atau bagian yang kedua. Di bagian yang pertama saudara kita lihat di ayat yang ke-22 hingga 24. Di ayat 22 dituliskan sebuah frasa harus menanggung. Saudara, di dalam bagian ini kita tahu bahwa Yesus tahu tujuan utama ketika ia datang ke dalam dunia, yakni untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang dan berdosa. Yesus adalah Allah dan Yesus tahu masa depan. Yesus tahu ia akan menderita, tetapi ia tetap maju untuk menapaki jalan Golgota itu. Dan di ayat ke-22, masih di ayat 22, kita menemukan frasa menanggung penderitaan. Saudara, Yesus menderita tentu bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi ia menderita karena ia rela berkorban karena kasihnya kepada kita manusia yang berdosa ini. Di Yesaya 53 di sana dituliskan bahwa Yesus menanggung beban dosa kita. Apa saja kemudian yang dirasakan atau penderitaan Yesus rasakan? Ia ditolak oleh para imam dan ahli Taurat. Saudara, kelompok elit ini seharusnya menerima dan mengetahui nubuatan akan Mesias itu. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Malahan kaum elit rohani tersebut membunuh Mesias. Dan hal tersebut sungguh ironi, bukan? Namun saudara sekalian, perkataan Yesus tidak hanya berhenti pada penderitaan saja. Yesus kemudian melanjutkan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Cerita ini tidak hanya berhenti pada kesedihan belaka, kekalahan, tetapi berakhir pada kemenangan yang luar biasa. Setelah itu saudara, Yesus melanjutkan perkataannya kembali. Ia mengatakan setiap orang yang hendak mengikut aku. Dilihat dari perikop sebelumnya, jelas bahwa Yesus sedang berbicara dengan para murid-muridnya. Pertanyaannya, bukankah dari dulu mereka sudah mengikuti Yesus? Di pasal 8 saja sudah panjang perjalanan mereka. Perjalanan pelayanan, serangkaian mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Lalu mengapa Yesus masih harus mempertegas bagian ini? Yesus menyebutkan menyangkal diri dan memikul salib. Para murid sedari awal sudah memahami apa artinya menyangkal diri, bukan? Mereka kan telah meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka, dan memilih untuk mengikuti Yesus. Itu namanya penyangkalan diri. Apakah hal itu tidak cukup untuk membuktikan penyangkalan diri mereka?
Saudara sekalian, di atas semua itu ada sebuah fakta menarik. Yesus kemudian menyampaikan mengenai memikul salib kepada para muridnya. Saudara, salib di zaman itu adalah pertanda kutukan dan hukuman. Para murid pasti mengetahui hal itu dengan jelas. Bagaimana tidak? Menurut sejarawan Josephus, pada tanggal 4 sebelum Masehi, Jenderal Varus menyalibkan 2.000 orang Yahudi yang menentang kekaisaran Romawi saat itu. Dan hal tersebut tentu membuat perasaan takut bagi seluruh masyarakat yang tinggal di kota Romawi saat itu. Di atas semua hal itu, saudara, saya tertarik alasan mengapa Yesus menyampaikan tentang kepada murid-muridnya tentang hal itu. Apakah penderitaan sakit penyakit yang mereka jumpai tidak cukup untuk meyakinkan mereka akan bahaya yang akan dihadapi saat mengikut Kristus? Atau kelaparan yang akan mereka alami ke depannya? Atau penolakan yang sudah mereka rasakan dari orang-orang di sekitar mereka di dalam pelayanan? Pasal 9 ayat yang kelima. Saudara sekalian, saya pikir dalam hal ini Yesus kembali menegaskan kepada para murid bahwa soal mengikut Kristus melampaui penderitaan akan kebutuhan hidup, akan emosi penerimaan dan kesehatan, tetapi juga berbicara tentang nyawa. Mengikut Kristus berarti kita siap untuk kehilangan segala sesuatu, bahkan ketika nyawa kita berikan kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara, di ayat selanjutnya Yesus mengatakan, ayat yang ke-24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari di bagian pertama ini? Saudara, sebuah pertanyaan refleksi untuk bisa kita renungkan. Sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Apakah kita betul-betul sudah menyangkal diri dan memikul salib setiap hari? Atau jangan-jangan selama ini kita malah menjadi umat Kristiani yang melempem, yang cengeng, yang tidak berani mengambil resiko bila berkenaan dengan iman dan kepercayaan kita. Jangankan bicara resiko seperti para misionaris yang berjuang di garis depan. Kaum seperti demikian bahkan saat gak ada resiko pun mereka tidak menyatakan kecintaannya pada Tuhan. Salah satu contoh tolak ukur yang kita bisa gunakan adalah mengenai disiplin ibadah di masa pandemi. Saudara, kita nyaman beribadah secara online. Kita diberikan banyak sekali kemudahan. Namun permisi tanya, di dalam kemudahan-kemudahan tersebut, apakah kita masih setia mengikuti ibadah gereja kita? Anda sendiri yang bisa menjawabnya di dalam hati. Selanjutnya, saudara, di bagian yang kedua, di ayat yang ke-44 hingga 43 sampai 44. Khususnya di ayat 44 dituliskan sebuah frasa, anak manusia akan diserahkan. Soal perkataan ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Ada sebuah pola menarik yang saya temukan sebelum Yesus mengucapkan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Saudara sekalian, jika kita perhatikan pola pemberitahuan yang pertama, atau saya singkat dengan P1, diawali dengan yang pertama, saudara, masalah. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-10, ada 5.000 orang yang kelaparan dan harus diberi makan. Yang kedua, lalu kemudian ada terjadi mukjizat dan kemudian Yesus meminta respon para murid tentang siapa dirinya bagi mereka, ayat 20. Lalu kemudian dijawab Petrus yang mewakili para murid, yang menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, ayat 20b. Pernyataan ini seharusnya menjadi ekspresi kepercayaan dan iman para murid. Garis bawahi itu, saudara. Setelah itu Yesus menjelaskan mengenai penderitaan yang akan ditanggungnya dan syarat mengikut Kristus. Yang tadi di bagian pertama sudah kita jelaskan betapa sulit dan beratnya. Saudara sekalian, pada pola pemberitahuan yang kedua, kita menemukan bahwa pola ini kurang lebih sama, namun dengan urutan yang agak sedikit berbeda. Respon mendahului mukjizat yang akan dilakukan Yesus. Saudara, di pola yang kedua diawali dengan masalah juga, yakni orang yang kerasukan setan di ayat 37 hingga 39. Respon Yesus terhadap perkataan orang tua sang anak. Respon Yesus kemudian menegur para murid yang ternyata tidak percaya dan sesat, ayat yang ke-41. Lalu kemudian ada mukjizat, Yesus menyembuhkan anak tersebut, ayat 42. Lalu kemudian dituliskan ada respon dari orang banyak yang terheran-heran. Lalu kemudian Yesus baru memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialaminya di ayat 44. Dan ditutup dengan ayat 45, respon dari para murid yang juga kebingungan.
Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari dua pola ini? Yang pertama, saudara, pentingnya mengenal Yesus dengan sungguh. Tanpa pengenalan yang benar, kita tidak akan bisa kuat menghadapi tantangan kehidupan, bahkan tantangan yang kecil sekalipun. Yang kedua yang bisa kita pelajari, iman yang kuat bukan terlihat dari suara lantang saat bernyanyi di gereja. Bukan dari suara yang besar saat membacakan bacaan bertanggapan dalam ibadah. Tetapi yang dekat dengan Allah setiap hari di dalam doa dan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan pagi ini mendorong kita semua untuk setaat lagi mengenal Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati aktivitas saudara sekalian sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.